Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang manajemen likuiditas dan resiko di lembaga pembiayaan. Jadi hari ini kami bakal jelasin tentang 2 hal yang penting dalam pengelolaan lembaga pembiayaan, yaitu manajemen likuiditas dan resiko. 2 hal ini sangat penting untuk memastikan lembaga tetap stabil dan bisa beroperasi dengan baik. Pengertian manajemen likuiditas ini adalah kemampuan lembaga buat memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa harus mengalami kesulitan keuangan. Intinya, kalau ada tagihan yang harus dibayar, lembaga ini harus punya cukup dana buat bayar itu semua tanpa gangguan operasional. Adapun strategi manajemen likuiditas, yang pertama yaitu menjaga saldo kas yang cukup. Jadi lembaga harus selalu punya dana cadangan buat jaga-jaga kalau ada kebutuhan mendadak. Yang kedua, menganalisis kebutuhan dana secara berkala. Kebutuhan likuiditas sangat penting supaya nggak kekurangan atau kelebihan dana yang nganggur. Yang ketiga yaitu diverifikasi sumber pembiayaan. Diverifikasi sumber pembiayaan jangan cuma mengandalkan satu sumber dana, bisa dari pinjaman, obligasi, atau modal internal biar lebih fleksibel. Selanjutnya, pengertian dari manajemen resiko. Manajemen resiko ini proses buat menganalisis dan mengendalikan resiko yang bisa merugikan lembaga pembiayaan. Kalau resiko ini nggak dikelola dengan baik, bisa berujung di krisis keuangan. Yang selanjutnya, adapun jenis resiko di lembaga pembiayaan. Yang pertama yaitu resiko kredit. Resiko kredit ini terjadi kalau debitur gagal bayar utangnya. Kalau banyak yang macet, bisa bikin lembaga rugi besar. Yang kedua, resiko pasar. Untuk resiko pasar ini, perubahan nilai aset atau bunga yang nggak stabil bisa bikin keuangan lembaga jadi nggak terduga. Yang ketiga, resiko operasional. Resiko operasional, kesalahan sistem, fraud, atau proses internal yang buruk bisa menyebabkan kerugian besar. Selanjutnya, resiko likuiditas. Kalau nggak bisa memenuhi kewajiban jangka pendek, lembaga bisa kehilangan kepercayaan investor dan kreditur. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Mas Krisna. Terima kasih atas waktunya. Ada kesalahan kata mungkin bisa dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tama telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi kepada teman-teman. Mohon maaf sebelumnya kalau saya agak sedikit bindeng karena emang kondisi kesehatan saya lagi kurang fit. Tapi nggak apa-apa, demi memberikan materi kepada teman-teman, apa sih yang enggak? Lanjut, kita masuk ke materi strategi manajemen risiko. Apa sih strategi manajemen risiko itu? Strategi manajemen risiko itu adalah strategi yang suatu rencana yang dibuat organisasi untuk mengidentifikasi atau menilai atau bisa juga menanggapi atau memantau dan mengatur resiko. Jadi seperti itu teman-teman. Strategi ini mencakup kebijakan dari prosedur, kriteria pengambilan keputusan, seperti itu. Lalu strategi ini
memiliki beberapa indikator, yaitu adalah seleksi kredit ketat. Apa sih seleksi kredit ketat itu? Jadi seleksi kredit ketat itu memastikan kita itu cuma ngasih pinjaman ke debitur yang benar-benar dia itu punya kapasitas untuk membayar. Seperti itu teman-teman. Lalu yang kedua yaitu adalah indikator yang kedua yaitu adalah penggunaan instrumen hedge atau lindung nilai. Sebenarnya kalau kita mau menggunakan instrumen ini, lebih baik gunakan instrumen keuangan seperti derivatif buat mengurangi resiko pasar. Jadi kita itu menggunakan instrumen seperti derivatif itu untuk menghilangkan resiko pasar itu, ibaratnya mengurangi resiko pasar. Lalu indikator yang ketiga yaitu adalah penguatan sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal ini memiliki SOP, memiliki standar operasional yang jelas, gitu loh. Yaitu adalah audit rutin, seperti audit rutin dan sistem keamanan yang kuat agar bisa mencegah resiko operasional. Seperti itu teman-teman. Kalau lembaga pembiayaan biasanya mengelola likuiditas dan resiko dengan baik. Caranya itu mereka bisa tetap stabil itu dengan cara berkembang, gitu. Dan nggak gampang kena krisis keuangan. Baik, sekarang kita masuk ke contoh kasus. Kita masuk ke deskripsi kasus ya teman-teman. Deskripsi kasus kita itu meneliti membahas tentang penerapan manajemen risiko kredit dan likuiditas di BMT Nasrul Umam Balen, di sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang berfokus pada pemberian pinjaman dan pembiayaan kepada anggotanya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Resiko utama yang dihadapinya adalah yang pertama yaitu adalah resiko kredit. Yang kedua yaitu adalah resiko likuiditas. Nah, yang pertama yang resiko kredit itu tadi muncul akibat ketidakmampuan pinjaman dalam memenuhi kewajibannya. Dan yang kedua, resiko likuiditas. Nah, resiko likuiditas ini terjadi saat BMT tidak dapat memenuhi kewajiban keuangan tepat waktu. Gimana sih cara mengatasinya? Nah, kita masuk ke solusi. Bagaimana cara mengatasinya? Si BMT ini mengatasi, si perusahaan atau organisasi BMT Nasrul Umam Balen ini solusinya seperti apa? Untuk mengatasi risiko ini, BMT menerapkan prinsip 5C. Yang pertama yaitu adalah karakter, yang kedua yaitu adalah kapital, yang ketiga yaitu adalah capacity atau kapasitas, yang keempat yaitu adalah kolateral, yang kelima yaitu adalah condition of economy. Dalam penilaian dalam penilaian calon pinjaman dan melakukan integrasi manajemen risiko kredit dan likuiditas dalam operasi sehari-hari. Tantangannya apa aja? Tantangan dalam pengelolaan likuiditas dan risiko. Yang pertama yaitu adalah ketidakmampuan anggota melunasi pembayaran. Yang pertama itu ya. Jadi banyak sekali anggota mengalami gagal bayar atau galbay. Yang sering kita sebut itu biasanya itu galbay. Seperti itulah. Yang meningkatkan non-performing loan atau NPL. Seperti itu. Proses penagihan ini terkadang sulit karena anggota sulit dihubungi atau tidak kooperatif seperti itu. Yang kedua yaitu adalah krisis likuiditas akibat penarikan massal. Pada momen tertentu, misalnya Ramadan atau tahun ajaran baru, pada bulan Ramadan atau tahun ajaran baru,
terjadi penarikan dana besar-besaran oleh anggota. Jika tidak diantisipasi, ini bisa menyebabkan ketidakmampuan BMT dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Seperti itu teman-teman. Dan yang ketiga yaitu adalah ketidakseimbangan antara dana simpanan dan pembiayaan. Risiko keuangan harus dijaga agar tidak terlalu banyak dana yang disalurkan sebagai pembiayaan seperti itu teman-teman. Sementara simpanan anggota tetap tersedia jika ditarik sewaktu-waktu. Yang keempat yaitu adalah keterlibatan sumber daya manusia dan infrastruktur. SDM atau sumber daya manusia yang tidak kompeten dalam memanajemen resiko dapat memperburuk kondisi keuangan BMT. Kenapa? Karena kurangnya sistem monitoring. Karena kurangnya sistem monitoring dan evaluasi membuat deteksi dini terhadap resiko menjadi sulit seperti itu. Baik, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Renal, dan dari saya mohon maaf kalau memang ada penjelasan yang kurang jelas atau belibet ya teman-teman ya, karena emang posisi saya juga lagi kurang fit. Mungkin nanti dengan teman-teman melihat video ini, mungkin nanti di atas akan ditampilkan suatu deskripsi atau penjelasannya nanti ya, agar teman-teman bisa memahami. Jadi teman-teman tidak hanya melihat muka saya saja, tapi teman-teman bisa melihat deskripsi atau penjelasan yang ada di atas nanti ini ya. Baik, mungkin segitu saja. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, Mas Krisna telah memberikan waktu kepada saya untuk presentasi. Baik, melanjutkan untuk Mas Krisna tadi, kali ini saya akan membahas mengenai teknik pengelolaan dan solusi. Di sini ada yang pertama adalah pengelolaan risiko kredit. Screening yang ketat menggunakan prinsip 5C untuk memastikan kelayakan peminjam. Rescheduling dan restructuring akad bagi anggota yang mengalami kesulitan membayar. Peringatan dini dan pendekatan personal silaturahmi untuk memastikan kepatuhan anggota dalam pembayaran. Untuk yang kedua adalah pengelolaan risiko likuiditas. Menetapkan rasio dana cadangan sebesar 10% dari total aset sebagai buffer likuiditas. Membatasi pencairan pembiayaan di bulan tertentu, misalnya sebelum Ramadan, untuk menjaga kestabilan likuiditas. Mewajibkan konfirmasi sebelum penarikan dana besar agar BMT dapat mengantisipasi kebutuhan kas. Untuk yang ketiga adalah integrasi manajemen risiko. Ada di sini merupakan monitoring harian dan rapat berkala untuk mengevaluasi kondisi keuangan. Diversifikasi produk pembiayaan agar tidak terlalu bergantung pada satu jenis pembiayaan. Sistem mitigasi risiko berbasis teknologi seperti analisis data keuangan anggota untuk mengidentifikasi risiko lebih awal. Ada pula rekomendasi untuk peningkatan efektivitas. Yang pertama adalah peningkatan SDM dan teknologi. Pelatihan SDM dalam manajemen risiko agar lebih kompeten dalam analisis kredit dan likuiditas. Penggunaan sistem keuangan berbasis digital untuk mempercepat pemantauan risiko dan pencatatan transaksi. Untuk yang kedua adalah diversifikasi sumber pendanaan. Menggalang dana dari investor atau kerjasama dengan lembaga keuangan lain untuk menambah cadangan likuiditas. Yang ketiga adalah manajemen strategi portofolio pembiayaan atau strategi manajemen portofolio pembiayaan. Ini merupakan hal yang dimana kita mengalokasikan dana dan lebih hati-hati agar keseimbangan antara pembiayaan dan simpanan tetap terjaga. Untuk yang keempat adalah penerapan early warning system. Mengembangkan sistem pemantauan otomatis untuk mendeteksi kemungkinan kredit macet sebelum terjadi. Untuk yang kelima, meningkatkan transparansi dan kepercayaan anggota. Memperjelas kebijakan penarikan dana dan pembiayaan agar anggota memahami risiko dan tanggung jawab mereka. Dengan menerapkan strategi ini, BMT Nasrul Umam Balance dapat meningkatkan ketahanan keuangan dan menjaga kepercayaan anggotanya.